warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang agama dan masalah pemberantasan nepotisme. Pemberantasan nepotisme merupakan isu yang krusial dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam konteks pemerintahan dan organisasi. Nepotisme yaitu praktik memberikan keuntungan kepada keluarga atau teman dekat dalam hal jabatan atau sumber daya, dapat merusak keadilan dan transparansi dalam pengelolaan institusi. Dalam perspektif agama, nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan seringkali menekankan keadilan, integritas, dan tanggung jawab sosial. Hukum Islam dengan karakteristik keuniversalnya menjadi sumber pengambilan dasar-dasar hukum yang melekat prinsip-prinsip keadilan, keamanan sosial di setiap dimensi kehidupan. Wacana hukum Islam dalam hal korupsi, kolusi, dan nepotisme dipahami dalam istilah risya atau suap, sarakoh atau pencurian, at-qasyi atau penipuan, dan khianat atau pengkhianatan. Bahkan moral dan kemanusiaan yang syarat dengan etika dan perilaku hukum itu secara jelas terkandung dalam sumber ajaran Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, di sini ada pandangan Al-Quran terhadap praktek kolusi dan nepotisme. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 6 bahwa tidak satu binatang melata pun di bumi ini yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah. Ini artinya binatang yang pernah mendapat kesempatan hidup pasti pernah mendapatkan rezeki dari Allah. Perintah agama kepada kita dalam soal rezeki adalah adanya ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan rezeki yang halal. Dengan arti apa yang menjadi rezeki bagi kita sekaligus adalah milik kita. Sesuatu yang menjadi milik yang sah bagi seseorang atau suatu lembaga tidak berubah menjadi milik orang atau lembaga lain, kecuali dengan melalui turuk maksru'ah atau cara-cara yang dibenarkan oleh agama. Harta yang diperoleh seseorang dengan jalan yang tidak benar, misalnya uang hasil mencuri, riba, korupsi, dan lain-lain, adalah haram. Selama berstatus haram, maka harta tersebut tidak bisa digunakan karena bukan miliknya. Dia berkewajiban mengembalikan kepada pemilik yang sah. Ironinya, pemeluk agama banyak yang sudah tidak peduli pada halal dan haram. Buktinya tidak sedikit dari mereka yang berani melakukan kolusi dan nepotisme dan tidak kejahatan lainnya. Kata kolusi dan nepotisme juga korupsi menjadi kata yang sangat banyak diucapkan orang di negeri ini. Kolusi dan nepotisme adalah pengkhianatan terhadap amanah atau kepercayaan dengan mengambil atau menerima barang, uang, atau manfaat yang merugikan publik secara moral dan material. Kolusi dan nepotisme bisa disebut sebagai pencurian tingkat elit karena hanya bisa dilakukan oleh orang yang sedang mendapatkan kepercayaan dalam berbagai levelnya. Nah, di sini ada pula hukuman terhadap pelaku nepotisme dalam perspektif umum dan perspektif agama. Nah, dalam perspektif umum, hukuman untuk pelaku nepotisme adalah pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 12 tahun serta denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Hal ini diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jika nepotisme yang dilakukan merugikan keuangan negara atau memiliki unsur tindak pidana
korupsi, maka pelaku dapat dijerat dengan pasal korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dan kalau menurut perspektif agama, pelaku nepotisme dapat dianggap telah melakukan dosa karena merugikan orang lain dan tidak adil. Dalam Islam, setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya di hari kiamat. Nah, di sini pula ada memberantas nepotisme dalam perspektif agama. Nah, yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan kesadaran publik mengenai dampak negatif nepotisme melalui pendidikan dan kampanye informasi. Ini dapat dilakukan di sekolah, universitas, dan media sosial. Dan yang kedua, transparansi dari akuntabilitas. Mendorong transparansi dalam proses rekrutmen dan pengangkatan terutama di sektor publik. Penggunaan sistem yang terbuka dan akuntabel dapat mengurangi peluang praktek nepotisme. Dan yang ketiga, penerapan aturan dan regulasi. Memperkuat regulasi yang melarang praktek nepotisme baik dalam sektor publik maupun swasta. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran juga sangat penting. Dan yang keempat, pengawasan dan audit. Membentuk lembaga pengawas independen untuk memantau praktek rekrutmen dan pengangkatan serta melakukan audit secara berkala untuk memastikan tidak ada praktek nepotisme. Dan yang terakhir, mendorong laporan pelanggaran. Menyediakan saluran yang aman bagi masyarakat untuk melaporkan dengan dugaan nepotisme tanpa takut akan pembalasan. Perlindungan bagi pelapor juga harus diutamakan. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.